Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, tema single reading kali ini mengenai rahasiakan ini dari orang-orang toksik. Oke ya guys ya. Mari kita cari tahu melalui readingan kali ini ya, apa yang perlu kita rahasiakan dari orang-orang toksik ya. Sepertinya ini penting sekali ya, informasi yang penting buat kita semua ya guys ya, bahwa kita perlu merahasiakan ini dari orang-orang toksik. Yuk cari tahu ya, apa yang perlu kita rahasiakan dari orang-orang toksik. Di sini ada Eight of Wands, ada Two of Cups, ada The Strength, ada Knight of Pentacles. Oke. Next, ada Page of Cups, ada The Moon, ada Three of Pentacles. One more, ada The Empress. Oke. You see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Nah, di sini aku merasakan energi darimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya guys ya. Kalau sepertinya ini adalah informasi yang perlu aku kasih tahu ya, yang perlu aku bagikan ya guys ya kepada dirimu ya, bahwa di sini kamu perlu merahasiakan hal-hal berikut ini dari orang-orang toksik. Karena aku tahu sebagian besar dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan ini saat ini atau kemarin-kemarin itu berdealing dengan orang toksik ya, atau kamu berada di lingkungan yang sangat toksik ya guys ya, dimana kamu dikelilingi oleh orang-orang yang hanya ada di saat mereka membutuhkanmu, hanya ingin memanfaatkan kamu, atau hanya ingin memanipulasi kamu ya guys ya. Kebanyakan dari mereka itu modus ya, tanpa adanya ketulusan menjalin interaksi atau hubungan atau relasi dengan dirimu ya. Mereka itu hadir di dalam kehidupanmu hanya saat ada perlunya saja ya, saat ada perlunya saja. Ketika mereka tidak membutuhkan sesuatu dari dirimu, mereka akan pergi ya, mereka akan menjauh, bahkan mereka akan mulai mundur secara perlahan ya. Dan mungkin sebagian daripada kamu ini bingung ya, kenapa kok orang-orang tiba-tiba menjauhi kamu, kenapa kok orang-orang tiba-tiba kayak sinis atau terlihat tidak menyukai kamu ya. Nah, itu karena memang dari sejak awal niatnya itu udah nggak beres, udah nggak benar gitu loh guys ya. Kalau kamu sudah mendeteksi bahwa orang-orang yang berada di sekitar kamu adalah orang-orang toksik atau bagian daripada orang-orang toksik, maka kamu perlu waspada dan perlu mengambil sikap ya. Jangan diam saja ya, kamu perlu memproteksi dirimu ya, agar kamu bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang seharusnya tidak terjadi di dalam kehidupanmu. Oke. Nah, di sini kamu perlu menjaga dan membatasi komunikasi dengan orang-orang toksik ya guys ya, dikonfirmasi oleh Eight of Wands ya. Di sini kamu benar-benar diwanti-wanti untuk bisa membatasi komunikasi dengan orang-orang yang terdeteksi toksik ya. Kamu tahu bahwa nih orang kayaknya omongannya tidak bisa dipegang, kamu tahu bahwa nih orang pelin-pelan, kamu tahu bahwa nih orang bermuka dua ya, kamu tahu bahwa nih orang adu domba, maka segeralah kamu take action, mengambil sikap ya, untuk bisa menjaga jarak dengan orang tersebut, terutama perihal berkomunikasi. Walaupun orang toksik itu adalah bagian daripada keluargamu sendiri, walaupun orang toksik itu adalah orang yang kamu kasihi, walaupun orang toksik itu adalah orang yang berada di dekat kamu, orang terdekat kamu, orang yang berada di circle kamu. Kamu mesti menjaga interaksi dan membatasi komunikasi dengan dia atau mereka ya guys ya. Karena orang-orang toksik itu tidak bisa dipercaya ya.
dia selalu memiliki cara untuk bisa menjatuhkan orang secara tiba-tiba ya. Apalagi orang-orang toksik ini selalu melakukan segala sesuatu itu tidak pernah berpikir panjang ya. Mereka itu selalu mengikuti hawa nafsunya. Jadi kalau melakukan segala sesuatu itu otodidak gitu, langsung gitu ya guys ya, tanpa pikir panjang lagi ya. Jadi kamu benar-benar di sini perlu membatasi komunikasi dengan dia atau mereka. Jadi seperlunya aja kamu ngomong dengan dia atau mereka itu ya, jangan banyak omong. Jangan membagikan informasi-informasi yang penting mengenai dirimu sendiri ya, terutama tentang hal-hal yang bersifat personal atau privacy ya. Tolong dijaga informasi mengenai dirimu dan kehidupanmu ya. Rahasiakan itu dari orang-orang toksik, jangan sampai bocor, jangan sampai mereka tahu mengenai hal-hal tentang kehidupanmu secara personal ya, karena itu bisa menjadi senjata mereka untuk melawan kamu, melumpuhkan kamu, bahkan menjatuhkan dirimu ya. Jadi kalau kamu bisa merahasiakan informasi tentang personalitimu, tentang hal-hal yang bersifat personal atau privacy, sulit bagi mereka untuk menjatuhkan dirimu ya, bahkan sulit bagi mereka untuk menghancurkan dirimu. Jadi kamu perlu buat perisai atau protektor, pelindung untuk dirimu sendiri dengan tidak membagikan informasi mengenai dirimu sendiri kepada sembarang orang, terutama orang toksik ya guys ya. Walaupun misalnya kamu sudah membatasi interaksi dengan orang-orang toksik ya, tapi kan orang-orang toksik itu biasanya punya banyak jaringan ya guys ya. Dia atau mereka bisa saja menyuruh orang lain ya sebagai jembatan atau fasilitator untuk mendapatkan informasi detail, informasi penting mengenai dirimu secara personal. Jadi kamu mesti lebih waspada dan lebih berhati-hati ya guys ya. Karena orang toksik ini selalu memiliki banyak cara untuk bisa mendapatkan apa yang dia atau mereka mau. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini mulailah dari sekarang, dari saat ini untuk membatasi komunikasi dengan sembarang orang ya. Kamu perlu lebih teliti dan lebih jeli lagi ya, untuk mengetahui dengan siapa kamu terkoneksi, dengan siapa kamu berdealing, dan dengan siapa kamu berinteraksi. Kamu harus tahu itu ya guys ya, jangan sampai kamu melewatkan sesuatu yang penting ya, terutama dari segi komunikasi. Jangan sampai kamu sembarangan berkomunikasi dengan sembarang orang ya. Kamu perlu jaga-jaga agar kamu bisa memproteksi dirimu sendiri ya, dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Nah, seperti itu. Kemudian rahasiakan pula ya mengenai hubungan-hubungan kamu ya, dikonfirmasi oleh Two of Cups ya guys ya. Karena orang-orang toksik biasanya suka mencari celah ya, mencari kelemahan, mencari sesuatu yang bisa dijadikan senjata mereka untuk menghancurkan atau merusak kehidupan seseorang ya. Jadi kalau kamu memiliki sebuah relationship atau hubungan, entah itu dengan pacar kamu, pasangan kamu, kekasih kamu, atau orang terdekat kamu ya, sebaiknya kamu tidak perlu bercerita, apalagi sampai curhat ya guys ya, dengan orang-orang yang kamu sudah tahu dia itu toksik, atau orang-orang yang terdeteksi bahwa dia atau mereka itu toksik gitu ya guys ya. Jadi kamu mesti hati-hati, lebih waspada ya dalam menceritakan sesuatu, terutama bercerita tentang hubungan ya, karena mereka bisa saja menjadikan ini sebagai senjata mereka untuk menghancurkan kehidupan kamu ya. Ini bisa jadi bumerang bagi kamu ya guys ya. Jadi kalau kamu memiliki banyak teman atau punya teman, atau kamu punya pasangan ya, sebaiknya yang tahu itu cukup kamu ya, dan keluarga kamu, orang terdekat kamu aja ya. Apalagi kalau misalnya ada masalah, jangan sampai kamu itu curhat ya, curhat keluar rumah. No, karena itu bisa menjadi bumerang bagi kamu sendiri ya. Itu bisa dijadikan oleh dia atau mereka sebagai senjata untuk menyerang kamu di kemudian hari ketika kamu bermasalah dengan dia atau mereka. Nah, seperti itu. Jangan sampai kamu curhat pada orang yang tidak tepat gitu loh guys ya. Sebaiknya yang lebih aman itu kamu curhat kepada Tuhan ya. Atau kalau kamu ingin adanya komunikasi dua arah, kamu curhatnya kepada orang yang terpercaya. Misalnya orang tuamu sendiri ya,
atau misalnya kakak adikmu sendiri yang benar-benar terpercaya. Jangan sampai kamu lebih mempercayai orang luar ya, atau mempercayai orang terdekat tapi kamu tahu bahwa dia ember gitu ya guys ya, sorry to say ya, atau suka ngadu domba, atau suka ngadu-ngadu, atau suka membocorkan rahasia. Nah berarti kan itu orang kata-katanya nggak bisa dipegang, nggak bisa dipercaya. Jadi kamu tuh benar-benar harus mengenali siapa orang yang kamu ajak ngomong atau kamu ajak berdiskusi ya, baru kamu curhat gitu ya. Jangan sampai kamu curhat ceplos-ceplos gitu ya, ngomong sembarangan gitu. Akhirnya nanti rahasia kamu kan bisa bocor ya kemana-mana gitu ya, dan itu mempermudah mereka untuk merusak reputasi atau citra dirimu. Nah seperti itu ya guys ya, dan ini perlu dirahasiakan, penting sekali buat kamu untuk merahasiakan perihal hubungan kamu dan kondisi atau situasi di dalam hubungan kamu itu, apakah fine-fine aja ataukah lagi bermasalah ya. Karena biasanya orang-orang toksik itu suka cari-cari masalah dan suka cari-cari celah atau kelemahan orang yang menjadi sasaran atau targetnya untuk dijatuhkan. Nah seperti itu. Kemudian apalagi yang perlu kamu rahasiakan dari orang-orang toksik, yaitu power atau kekuatan ya. Kalau kamu memiliki power atau kekuatan ya di dalam kehidupanmu, misalnya powermu terletak pada uang misalnya ya, pentacles ya, kamu punya banyak pentacles ya, lebih baik itu dirahasiakan. Atau kamu punya kuasa di bidang jabatan, kedudukan ya, kamu memiliki jabatan tertentu, kedudukan tertentu, posisi yang tinggi, lebih baik kamu diam aja, jangan kowar-kowar, jangan gembar-gembor ke sana kemari, karena dikhawatirkan orang-orang toksik ini akan memanfaatkan dirimu ya. Mungkin saja dia pengen kamu menerima sepupunya atau anaknya atau saudaranya ya bekerja di tempat kamu gitu. Jadi kayak lebih pengen memanfaatkan gitu loh guys ya. Nanti kalau dia udah masuk di dalam instansi kamu, pekerjaan kamu gitu, who knows ya, dia bisa nusuk kamu dari jalan belakang gitu ya guys ya. Who knows ya, orang yang dia masukkan ke dalam pekerjaan kamu itu malah menjungkir balikan dirimu dari posisimu, dari tahtamu gitu ya guys ya. Ada yang seperti itu, bahkan banyak yang seperti itu ya guys ya. Seperti tak tahu balas jasa atau tak tahu balas budi, udah ditolongin, dikasih kerjaan gitu ya, yang mengasih pekerjaan malah dijungkir balikan posisinya. Ada yang seperti itu ya. Bahkan banyak ya guys ya kejadian yang seperti itu. Jadi kamu perlu merahasiakan identitas pekerjaan kamu kalau perlu ya. Kamu posisinya apa, kedudukannya apa, jabatannya apa. Karena orang-orang toksik yang manipulator ya, yang suka memanipulasi dan memanfaatkan orang, biasanya suka mengintai dan mencari info-info mengenai apa yang bisa mereka ambil atau apa yang bisa mereka manfaatkan untuk keuntungan pribadinya mereka gitu loh guys ya. Jadi kalau kamu cerita tentang kamu memiliki jabatan misalnya sebagai HRD atau personalia gitu ya guys ya, wah dia akan langsung sigap untuk mendekati kamu, baik-baikin kamu, nanti ujung-ujungnya minta kerjaan, minta masukin ke pekerjaan kamu, minta masukin ke perusahaan yang di mana kamu bekerja gitu loh guys ya. Endingnya nanti ada yang masuk ke pekerjaan kamu, entah dia atau kerabatnya gitu ya, nanti akan naik pangkat dengan cara yang licik ya dengan cara yang sorry itu saya mungkin menjadi seorang penjilat ya, atau dia ngejelekin kamu di belakang, nanti malah dia yang tersohor, malah kamu nanti yang banyak disalahkan ya, dijungkir balikan, tapi di depan kamu manis ya, di belakang dia nusuk kamu di belakang. Nah itu kan bahaya ya. Jadi kamu mesti tahu nih ya, lebih baik dan lebih amannya kamu diam-diam aja kalau kamu memiliki posisi atau jabatan atau punya authority di bidang tertentu ya, punya power di bidang tertentu. Jangan sampai diketahui oleh orang-orang toksik. Kemudian mengenai kelebihan kamu juga ya, kalau kamu memiliki banyak kelebihan, sebaiknya kamu juga sembunyikan dari orang-orang toksik ya, karena orang-orang toksik ini selalu mencari cara untuk bisa menghancurkan orang-orang yang berkualitas ya, orang-orang yang memiliki kapasitas atau memiliki quality di dalam dirinya ya, dia tidak suka gitu. Bahkan kecenderungan orang toksik ini selalu merasa tersaingi. Jadi kalau kamu memiliki kualitas yang lebih baik daripada dirinya, maka dia cenderung akan mencari cara untuk bisa menjatuhkan dirimu. Nah seperti itu. Jadi lebih baik ya diam-diam aja. Cukup kamu
Tuhan dan keluarga terdekatmu yang tahu mengenai kelebihan yang kamu miliki. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi yang perlu kamu rahasiakan dari orang-orang toksik? Yang perlu kamu rahasiakan dari orang-orang toksik adalah finansial atau keuangan kamu ya guys ya. Jadi mengenai uang ini sangat penting sekali untuk disembunyikan atau untuk tidak dibagikan ke sembarang orang informasinya ya. Kalau kamu termasuk orang yang mapan atau orang yang berduit, punya harta benda, punya berbagai macam aset, bergelimang harta, lebih baik kamu nggak usah memberikan banyak informasi ya kepada orang-orang sekitar. Karena dikhawatirkan di antara mereka itu ada orang toksik ya, sorry to say ya, materialistis atau matre gitu ya guys ya. Jadi kalau misalnya tahu gitu bahwa kamu ada uang, nanti dia punya rencana untuk memanfaatkan kamu. Mungkin dia pengen ngutang ya, PDKT ke kamu, mendekati kamu, porotin kamu, atau nyuruh orang-orang atau kerabatnya pinjam uang sama kamu, porotin kamu, berhutang dan sebagainya. Nanti yang repot juga kamu sendiri gitu loh guys ya. Jadi kalau masalah keuangan ini benar-benar adalah suatu privasi yang sampai menjadi rahasia umum gitu loh guys ya. Cukup kamu, Tuhan, dan keluarga yang tahu ya mengenai kondisi finansial atau keuanganmu. Bahkan ya keluarga sendiri pun ada yang bisa memanfaatkan anggota keluarganya sendiri gitu ya. Jadi orang toksik ini tidak hanya di luar daripada keluarga, bisa juga di dalam gitu ya guys ya. Tergantung orangnya, tergantung manusianya, tergantung individunya gitu. Jadi kamu mesti lebih teliti dan lebih jeli untuk memilih dan memilah ya, mana orang-orang yang perlu tahu tentang kondisi kehidupanmu dan mana orang-orang yang tidak perlu tahu mengenai kondisi atau situasi kehidupanmu. Nah, seperti itu. Jadi penting ya untuk kamu menyembunyikan informasi mengenai perihal keuangan dari segi finansial atau ekonomi. Ini demi keamanan kamu agar kamu tidak mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Next, yang perlu kamu rahasiakan dari orang-orang toksik itu adalah mengenai pencapaianmu, keberhasilanmu atau kesuksesanmu, kemenanganmu atau prestasimu ya. Jangan sampai orang-orang toksik itu tahu gitu ya. Kalau misalnya mereka tahu dengan sendirinya ya, dari mulut ke mulut ya. Mungkin mereka melihat dengan mata kepala sendiri ya, mungkin di suatu komunitas kamu berprestasi, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kamu sengaja untuk menceritakan mengenai prestasimu, pencapaianmu, keberhasilanmu di masa lalu hingga di masa sekarang, itu warning ya guys ya. Karena orang-orang toksik ini mudah sekali kepanasan ya, mudah sekali merasa gerah karena mereka memiliki penyakit hati yang akut ya. Jadi dikhawatirkan penyakit hatinya kumat gitu ya. Nanti kamu juga yang repot sendiri. Ya, jadi lebih baik kamu sembunyikan aja semua pencapaian-pencapaian yang kamu pernah terima atau pernah kamu dapatkan. Lebih baik nikmati sendiri bersama dengan keluarga atau orang-orang terkasih ya. Nggak perlu berbagi cerita dengan orang-orang toksik ya. Karena bukannya mereka ikut happy, malah mereka akan berencana untuk bisa membuat pencapaianmu itu sirna atau hilang dari genggamanmu ya. Nah, seperti itu orang toksik kelakuannya ya. Kalau sudah tahu, kamu perlu jaga-jaga dan perlu memperingatkan diri sendiri agar bisa lebih mawas diri, berhati-hati dan membatasi diri untuk memberikan informasi kepada orang toksik karena niatnya selalu jelek ya guys ya. Agar kamu tetap aman, stay safe, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik kamu membuat story atau cerita dalam bentuk tulisan untuk bisa memotivasi dirimu sendiri ya, menceritakan mengenai pencapaian-pencapaianmu ya, ketimbang kamu curhat atau berbagi cerita dengan sembarang orang ya, karena belum tentu orang-orang yang ada di luar sana itu happy atau senang mendengar pencapaian atau keberhasilan kamu dalam suatu bidang. Yang ada mereka itu malah iri atau tambah dengki ya, benci terhadap pencapaian kamu sehingga terbesit niat untuk bisa ngerjain kamu atau melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kamu berhasil dalam mencapai sesuatu atau sukses atau berprestasi dalam suatu bidang, sebaiknya kamu tidak perlu bercerita ke sana kemari ya. Lebih baik kamu
nikmati saja keberhasilan kamu bersama dengan orang-orang terdekatmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Kemudian di sini kamu juga perlu merahasiakan insting atau firasat atau intuisi atau feeling kamu ya guys ya. Kalau kamu memiliki kelebihan dalam hal intuisi, kamu adalah orang yang intuitif, bisa membaca karakter orang, bisa mengetahui niat buruk orang. Sebaiknya kemampuan kamu yang satu ini jangan sampai diketahui oleh banyak orang, karena dikhawatirkan orang-orang yang berniat jahat atau orang-orang toksik ini ya, yang memiliki niat tidak baik, itu bisa mengantisipasi sehingga tidak terdeteksi lagi apa rencana jahat yang akan mereka lakukan terhadap kamu, karena mereka tahu bahwa kamu bisa membaca situasi atau kondisinya, maka mereka bisa mengubah rencana atau mengalihkan arah agar kamu tidak bisa mendeteksi rencana buruk atau rencana jahatnya mereka. Nah, seperti itu. Jadi sebaiknya kamu diam-diam aja kalau kamu memiliki kemampuan secara intuitif atau punya firasat yang kuat. Kalau kamu tahu mengenai diri mereka ya, sebaiknya kamu lebih banyak take action aja ya, tanpa kamu perlu berujar atau mengatakan bahwa kamu memiliki kebiasaan atau kelebihan. Tidak perlu ya guys ya, karena yang ada itu bisa jadi bumerang bagi dirimu sendiri. Jadi lebih baik silent aja ya, keep silent agar kamu tetap safe, aman, dan mereka tidak bisa membodohi kamu atau memperlakukan kamu semaunya, karena kamu intuisinya tetap aktif dan jalan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini yang perlu kamu rahasiakan dari orang-orang toksik adalah rencana-rencana kamu ya guys ya. Kalau kamu memiliki suatu rencana ya, mungkin kamu ingin membuka usaha baru atau kamu ingin menambah usaha baru ya, kamu tidak perlu berbagi story dengan orang-orang sekitar ya guys ya, karena dikhawatirkan salah satu atau beberapa dari mereka adalah orang toksik ya. Lebih baik kamu diam aja ya, bekerja, berusaha sungguh-sungguh, tekun, giat ya, sampai akhirnya kamu berhasil membangun usaha atau berhasil dalam membentuk pekerjaan yang kamu inginkan ya. Jadi ada keberhasilan yang tercapai hingga akhirnya mereka tahu sendiri bahwa kamu berhasil membangun suatu usaha. Jadi nggak perlu kamu bicarakan ya, kamu saat ini lagi begini-begini, aku lagi berencana untuk seperti ini. Tidak perlu diceritakan ke sana kemari atau sama teman kamu sendiri kalau misalnya orang itu belum tentu bisa dipercaya, karena dikhawatirkan rencana kamu tidak akan kesampaian ya. Mungkin di tengah jalan mengalami kendala atau mendapatkan gangguan dari orang-orang toksik. Nah, karena mereka pasti tidak akan membiarkan kamu untuk bisa berhasil. Itulah orang toksik ya. Orang toksik itu tujuannya selalu ingin menghambat, menghalang-halangi, bahkan merusak dan menghancurkan rencana-rencana dan tujuan-tujuan baik orang yang mereka tidak sukai, atau orang yang menjadi target mereka cemburui, atau mereka merasa sirik iri hati terhadap orang itu gitu loh guys ya. Jadi apapun rencana kamu, lebih baik diam-diam aja, keep silent ya, tapi banyakin take actionnya. Jadi cepat kelar pekerjaanmu dan usaha kamu itu cepat terbangun atau terrealisasi gitu loh guys ya. Kalau kamu memiliki pekerjaan pun ya, kamu perlu banyak aksi ya. Jadi nggak perlu banyak ngomong ya, talk less and take action more. Jadi lebih baik banyak bekerja ketimbang berbicara, karena segala sesuatu yang belum terwujud atau tercapai itu rentan sekali diganggu atau dihambat oleh orang-orang toksik ya. Nah, seperti itu. Oke, next. Yang perlu kamu rahasiakan dari orang-orang toksik itu adalah asetmu ya guys ya, atau segala sesuatu yang memiliki value yang kamu miliki, entah itu adalah harta benda ya, aset seperti mungkin kamu memiliki kos-kosan, kontrakan ya, atau punya simpanan uang atau simpanan perhiasan, itu jangan dibagi tahu ke sembarang orang ya. Jangan cerita-cerita walaupun dengan keluarga kamu ya. Misalnya masih punya bonding seperti sepupu, keponakan, nggak perlu cerita-cerita seperti itu. Jangankan orang luar ya, orang dalam aja kadang-kadang ada yang berkhianat, ada yang bahkan menusuk dari belakang. Bahkan kebanyakan orang yang sudah kenal sama kita, orang yang sudah tahu seluk-beluknya diri kita, karena dia banyak
mendapatkan informasi, maka dengan mudahnya dia bisa merusak rencana kita dan menghancurkan kehidupan kita. Orang yang dekat dengan kita tapi toksik itu biasanya berpotensi besar untuk menyakiti kita, gitu loh guys ya. Jadi jangan sampai kamu menceritakan informasi mengenai asetmu ya guys ya, entah itu aset yang bersifat material maupun non material, misalnya kayak keahlianmu, keterampilanmu, kualitas dirimu ya, kebisaannya kamu, pengetahuan yang kamu miliki ya, apapun yang memiliki value atau memiliki nilai sebaiknya tak perlu diumbar atau tak perlu diceritakan ke orang-orang ya. Cukup kamu yang tahu agar kamu tetap aman ya, stay safe dan selamat. Nah, seperti itu. Jadi di sini sangat penting sekali ya guys ya untuk menjaga informasi detail mengenai dirimu agar kamu terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dirimu. Dan di sini semakin banyak informasi yang kamu bagikan kepada orang-orang, maka semakin berpeluang mereka yang toksik itu membuat rencana untuk bisa menjatuhkan dirimu dan menghambat, menghalang-halangi jalan kamu agar tidak mencapai keberhasilan di dalam hidupmu. Jadi kamu perlu lebih waspada dan lebih mawas diri ya guys ya, agar kamu bisa terhindar dari perilaku-perilaku orang-orang toksik ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Leo dan Pisces. Oke, demikian readingan kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat ya. What is message from the universe for you? Only one card. Oke. Discovering. Today, I release my old beliefs, convictions, and preconceived notions. In their place, I seek new ideas, innovations, and endless possibilities. I'm adaptable. I'm able to see beyond my previous limitations and discover greater world inside me. Oke, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Kamu perlu melepaskan keyakinan atau kepercayaan-kepercayaan terdahulu ya, konsep-konsep terdahulu yang mungkin saja sudah tidak relevan atau tidak sesuai dengan kondisi saat ini ya. Misalnya, contohnya ya, di zaman dulu ya, mengenai tetangga. Kalau zaman dulu misalnya tetangga adalah orang yang pertama kali menolong kita. Kalau misalnya terjadi sesuatu, kalau terjadi apa-apa itu tetangga ya. Itu zaman dulu, konsep dulu seperti itu. Jadi tetangga itu harus dibaik-baikin ya. Siapa lagi yang menolong kita kalau bukan tetangga? Nah, seperti itu. Tapi coba kita lebih telaah, lebih lihat lagi, lebih detail ya. Zaman sekarang apakah masih bisa diterapkan yang seperti itu ya? Kalau zaman sekarang rasanya berbeda dengan zaman dulu konsepnya ya. Keyakinan zaman dulu mengenai tetangga dengan zaman sekarang kayaknya udah berbeda, bahkan berbanding terbalik. Kalau dulu tetangga mau nolongin, kalau sekarang malah ada yang suka manfaatin. Nah, seperti itu kan jadi beda banget ya guys ya. Jadi kita perlu melepaskan keyakinan-keyakinan atau konsep-konsep dulu yang sudah tidak relevan atau tidak sesuai lagi dengan kondisinya kita di zaman saat ini ya. Kalau zaman dulu ya, katanya siapa lagi yang bantu kita kalau bukan tetangga gitu loh guys ya. Jadi kita harus baik-baikin tetangga. Ya memang benar aja karena zaman dulu itu orang-orang tuh moralitasnya tinggi ya, solidaritasnya itu tinggi ya. Jadi sangat memegang moral, etika, dan istiadat, budaya, adab gitu loh guys ya. Tentunya berbeda dengan zaman sekarang. Nah, semua itu kayaknya mulai tergerus gitu ya guys ya. Bahkan mungkin beberapa di antara kalian itu tahu ya bahwa tetangga zaman dulu dengan zaman sekarang itu benar-benar berbeda. Kalau tetangga zaman dulu nggak ada yang namanya iri gitu ya guys ya, atau saling menjatuhkan gitu ya guys ya, bersaing gitu ya guys ya. Kalau zaman sekarang itu banyak persaingan gitu ya guys ya, nggak bisa lihat tetangganya memiliki sesuatu yang lebih, langsung penyakit hatinya kumat. Nggak bisa lihat rumput tetangga lebih hijau, langsung ngegosip, ngerumpi, ngefitnah, tebar kebencian sana sini, ngehasut orang untuk memusuhi gitu kan guys ya. Biasanya orang terdekat lah yang berpotensi menyakiti
kita ya, karena dia tahu gitu seluk-beluknya kita ya, kehidupannya kita. Tapi tentunya itu berlaku untuk orang toksik ya. Kalau misalnya orang terdekat kita ini tidak toksik, ya aman, tidak masalah. Tapi kalau orang yang terdekat kita ini toksik ya, memang pada dasarnya memiliki perilaku yang tidak baik, maka kita perlu waspada. Nah, seperti itu. Kalau zaman dulu tetangga itu sangat membantu, menolong. Kalau zaman sekarang nyuruh kita, atau misalnya kita mesti mau-mau aja disuruhnya dia ini, itu, dan sebagainya. Karena apa? Karena dia merasa posisinya itu penting di dalam hidup kita gitu ya guys ya. Sampai ada yang pengen morotin ya, memperbudak tetangganya sendiri gitu, karena dia merasa dirinya itu penting gitu loh guys ya. Karena adanya konsep lama gitu, bahwa siapa lagi yang membantu kita kalau bukan tetangga sendiri, kayak gitu ya. Tanpa harus lebih menyelami, tanpa lebih menelaah atau mempelajari lebih detail lagi mengenai siapa tetangga itu gitu loh guys ya. Seperti apa tetangga itu? Kalau misalnya tetangganya baik nggak masalah. Kalau tetangganya punya penyakit iri hati gimana gitu kan? Beda cerita lagi. Jadi tergantung daripada individu masing-masing gitu ya. Kalau tetangganya baik no problem ya guys ya. Tapi kalau tetangganya pengen manfaatin, memorotin gitu, kayaknya konsep lama, siapa lagi yang membantu kita kalau bukan tetangga, itu kayaknya nggak bisa berlaku untuk tetangga yang toksik. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu melepaskan keyakinan-keyakinan lama. Justru dari sini kita bisa mengambil pembelajaran. Kenapa kita harus bergantung kepada manusia? Seharusnya kita bergantung kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, bukan kepada manusia. Ya, kebanyakan orang bersandar kepada manusia, mengandalkan manusia. Memang, ya, kita perlu saling tolong menolong, saling bantu membantu, tapi bukan berarti kita mau diperbudak, bukan berarti kita mau-mau aja dimanfaatin, bukan berarti kita mau-maunya aja diporotin, diperlakukan semaunya mereka, mentang-mentang mereka merasa mereka itu penting bagi kehidupan kita, karena kita terlalu bersandar kepada manusia, bukan bersandar kepada Tuhan. Nah, penting sekali untuk mengubah konsep lama itu kalau misalnya sudah tidak relevan atau tidak sesuai dengan kondisi atau situasi kita saat ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini pesannya kita perlu menanggalkan atau melepas konsep lama atau keyakinan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi atau situasi kita saat ini. Kalau dulu tetangga itu selalu baik, kalau sekarang tuh belum tentu. Nah, seperti itu contoh simpelnya ya guys ya, mengenai tetangga ya guys ya. Jadi semuanya sebetulnya tergantung daripada individu. Kalau misalnya tetangganya baik, no problem, konsep lama itu masih bisa digunakan. Tapi kalau tetangganya bertolak belakang perilakunya dengan yang seharusnya, maka kita perlu mempertimbangkan konsep lama itu untuk kita pakai ya. Karena kalau misalnya tidak sesuai lagi, bisa-bisa itu memberikan kerugian bagi diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Dan di sini pesannya lagi buat kamu ya guys ya. Kamu perlu mencari tahu hal-hal baru. Kamu tidak perlu takut dengan yang namanya perubahan. Justru itu bisa membuat kamu mendapatkan ide baru, gagasan baru, bahkan berinovasi ya, untuk bisa mendapatkan potensi-potensi atau peluang-peluang baru yang masuk ke dalam kehidupanmu. Kamu hanya perlu beradaptasi di sini ya guys ya. Jadi kalau terjadi perubahan di dalam hidup kita, itu kita tidak perlu menutup akses atau takut untuk mengalami atau takut untuk mendapatkan perubahan. Justru dengan perubahan itu kita memperoleh pengetahuan baru dan kita hanya perlu beradaptasi, melihat lebih jauh lagi apa yang perlu kita petik, apa yang perlu kita pelajari, hal apa yang bisa menguntungkan kita di dalam kehidupan kita sendiri. Nah, seperti itu. Temukan hal-hal besar di dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ini selalu memberikan pembelajaran buat kita ya guys ya. Jadi di sini kita perlu membuka diri untuk menerima konsep baru ya, dan kita bisa menerapkannya sesuai dengan situasi atau kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kita mau pakai konsep apa, keyakinan atau kepercayaan kita terhadap sesuatu ya, itu disesuaikan dengan situasi atau kondisi kita saat ini. Kalau misalnya kondisinya fine-fine aja, maka konsep lama ya bisa kita berlakukan ya. Kalau misalnya kondisinya tidak fine-fine aja, maka kita perlu mencari ide baru, gagasan baru, bahkan konsep baru untuk diterapkan sesuai dengan
situasi atau kondisi saat ini agar tidak merugikan kita di masa mendatang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu. Kita hanya berusaha untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak baik dan memproteksi diri kita beserta keluarga kita agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kebahagiaan, kerezekian yang baik, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.